Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nur Oktavia Wulandari dari Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi gen pada sintesis protein dan cacat bawaan lahir. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian mutasi gen. Yang kedua, mekanisme mutasi tingkat gen. Yang ketiga, penyebab mutasi. Yang keempat, pengertian sintesis protein. Dan yang kelima, proses sintesis protein. Selanjutnya, pengertian mutasi gen. Gen adalah bagian sel yang berada di dalam kromosom. Bagian ini bertugas untuk membawa informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA dari orang tua ke anak. Informasi genetik inilah yang membuat anak dan orang tua bisa punya kemiripan, mulai dari kemiripan fisik seperti wajah dan rambut hingga penyakit yang diderita. Mutasi gen adalah perubahan urutan DNA yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang dilakukan selama pembelahan sel, paparan bahan kimia atau mutagen, hingga infeksi oleh virus. Mutasi gen adalah proses rumit yang melibatkan satuan terkecil dari suatu organisme, yaitu sel dan DNA di dalamnya. Pada beberapa kasus, mutasi gen yang terjadi juga bisa memberikan dampak positif untuk tubuh, seperti membuat kita lebih kebal terhadap suatu penyakit. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalamnya lah yang mengalami perubahan. Mutasi bisa terjadi hanya pada DNA atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen. Selanjutnya, mekanisme mutasi tingkat gen. Mutasi gen bisa terjadi melalui sekian banyak cara, diantaranya penggantian atau substitusi pasangan basa terjadi sebab penggantian satu nukleotida dengan pasangannya di dalam untaian komplementer dengan pasangan nukleotida. Pada mutasi transisi terjadi suatu peralihan basa purin dengan basa purin beda atau peralihan suatu basa pirimidin dengan pirimidin lainnya. Contohnya ATAGS, GSAAT, TAASG, dan SGATA. Pada mutasi transversi terjadi suatu peralihan basa purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Contohnya ATAAT, GSASG, ATASG, dan SGATA. Mutasi missense ialah mutasi yang terjadi sebab perubahan sebuah pasangan basa yang menyebabkan perubahan satu kode genetika sampai asam amino yang berhubungan berubah. Mutasi nonsense ialah suatu peralihan pasangan basa yang berdampak evolusi suatu kode genetika pengkode asam amino menjadi kode genetika pengkode terminasi. Dalam urusan ini terjadi sebuah kode genetika pengkode asam amino, misalnya UGG menjadi UAG atau USA menjadi UAA dan begitu pula UAA menjadi UAG. Mutasi netral ialah pergantian sebuah pasangan basa yang berhubungan terjadinya evolusi suatu kode genetika yang menimbulkan evolusi asam amino bersangkutan, namun tidak sampai menyebabkan perubahan faedah protein. Selanjutnya, mutasi diam ialah suatu tipe mutasi netral khusus. Pada mutasi ini, terjadi peralihan suatu pasangan basa pada gen yang memunculkan perubahan kode genetika, namun tidak menyebabkan perubahan asam amino yang dikode. Insersi dan delesi adalah penyisipan atau peningkatan satu atau lebih nukleotida ke dalam rantai polinukleotida. Delesi ialah pengurangan satu atau lebih pasangan nukleotida pada sebuah gen ketika replikasi DNA. Selanjutnya, penyebab mutasi. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis.
Contohnya zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Namun ada juga mutagen yang tidak begitu jelas. Contohnya spesies yang bermutasi adalah ngengat. Bisa dilihat pada gambar di mana pada awalnya ngengat berwarna putih, kemudian bermutasi menjadi warna hitam. Bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi atau mutagen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mutagen bahan kimia. Contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Yang kedua, mutagen bahan fisika. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis di dalam inti sel. Contohnya mutagen bahan fisika adalah sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab mutasi dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Yang ketiga, mutasi bahan biologi atau mutagen. Mutagen bahan biologi, virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Selanjutnya, pengertian sintesis protein. Protein adalah suatu polipeptida yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang merupakan hasil dari sintesis kode berupa informasi genetik dari DNA. Protein di dalam tubuh terbentuk melalui mekanisme yang disebut dengan sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik, pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Selanjutnya, proses sintesis protein. Yang pertama, transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Yang kedua, translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger RNA atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kodom mRNA. Pada mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida atau adenin, urasil, sitosin, dan guanin yang disebut kodon. Kemudian akan menghasilkan rantai polipeptida yang lebih spesifik. Yang ketiga, pelipatan protein. Rantai polipeptida yang baru disintesis tidak berfungsi sampai mengalami modifikasi struktur tertentu seperti penambahan karbohidrat ekor atau glikolisasi lipid, kelompok protestik, dan lain-lain. Supaya menjadi fungsional dilakukan dengan modifikasi pasca translasi dan pelipatan protein. Selanjutnya, ini ada gambar proses sintesis protein. Yang pertama, gambar proses transkripsi, bisa dilihat. Yang kedua, proses translasi. Dan yang ketiga, pelipatan protein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cacat bawaan lahir atau bibir sumbing. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bibir sumbing. Cara mencegah bibir sumbing.
tanda dan gejala bibir sumbing, penyebab bibir sumbing, dan diagnosis. Selanjutnya pengertian bibir sumbing. Bibir sumbing adalah kelainan di bagian atas bibir atau langit-langit mulut. Kelainan ini terjadi karena kurangnya jaringan di daerah mulut atau bibir pada saat bayi masih di kandungan, sehingga jaringan yang tersedia tidak menutup dengan sempurna dan bercelah. Bibir sumbing adalah salah satu cacat bawaan yang paling umum namun dapat diperbaiki. Serangkaian operasi dapat mengembalikan fungsi normal dan mengubah penampilan dari mulut dan bibir. Selanjutnya, tanda dan gejala bibir sumbing. Selama di dalam kandungan, janin akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Pembentukan bibir terjadi saat usia kehamilan 4-7 minggu, sedangkan langit-langit mulut akan terbentuk di antara minggu ke-6 hingga minggu ke-9. Biasanya, bibir sumbing dapat segera diidentifikasi saat bayi lahir. Bibir sumbing dapat muncul sebagai belahan di bibir dan langit-langit mulut yang memengaruhi satu atau kedua sisi wajah. Belahan di bibir yang muncul seperti cekungan kecil atau dapat memanjang dari bibir ke gusi dan ke bagian bawah hidung. Yang terakhir, belahan di langit-langit mulut yang tidak memengaruhi penampilan wajah. Ada pula gejala bibir sumbing yang tidak diketahui pada saat lahir dan tidak dapat didiagnosa saat lahir. Tanda dan gejala sumbing langit-langit submukosa dapat meliputi: yang pertama, kesulitan untuk menyusui; yang kedua, kesulitan menelan makanan dan minuman dapat keluar dari hidung; yang ketiga, suara dinding; dan yang keempat, infeksi telinga kronis. Selanjutnya, penyebab bibir sumbing. Jaringan yang membentuk bibir biasanya terbentuk saat bulan kedua dan ketiga kehamilan. Namun, pada kasus bibir sumbing, jaringan di wajah dan mulut bayi tidak menyatu dengan benar dan membuat celah antara bibir, gusi, hingga bawah hidung. Para peneliti beranggapan bahwa kebanyakan kasus bibir sumbing disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Ibu dan ayah dapat mewariskan gen yang menyebabkan bibir sumbing. Selanjutnya, diagnosis bibir sumbing. Sebagian besar kasus bibir sumbing dapat langsung terlihat setelah lahir dan tidak memerlukan tes khusus untuk mendiagnosinya. Namun, beberapa kasus bibir sumbing juga bisa terdeteksi melalui USG di sekitar minggu ke-13 kehamilan. Jika USG prenatal menunjukkan adanya kelainan fisik pada bayi, dokter mungkin akan menawarkan prosedur untuk mengambil sampel cairan ketuban dari rahim atau amniocentesis. Tes cairan tersebut dapat membantu mengindikasikan bila janin mewarisi sindrom genetik yang dapat menyebabkan cacat lahir lainnya. Selanjutnya, cara mencegah bibir sumbing. Meski kebanyakan kasus bibir sumbing tidak dapat dicegah, resikonya dapat diturunkan dengan: yang pertama, konseling genetik. Jika Anda memiliki riwayat keluarga bibir sumbing, beritahu dan konsultasikan dengan dokter. Yang kedua, vitamin prenatal. Jika Anda sedang merencanakan kehamilan, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter untuk mengonsumsi vitamin prenatal. Yang terakhir, jangan mengonsumsi tembakau atau alkohol. Penggunaan alkohol atau tembakau selama kehamilan akan meningkatkan resiko cacat lahir.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.